Pembacaan Alkitab diambil dari Daniel 7 ayat 19 sampai 27. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usia itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Renungan Wasiat dengan tema kepemimpinan yang benar. Nasnya dari Daniel 7 ayat 27 yang berbunyi, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Ada banyak jenderal di dunia ini, tetapi sedikit sekali yang benar-benar jenderal. Demikian diungkapkan dengan lantang dan tegas oleh seorang pelatih dalam institusi pendidikan para calon perwira. Maksud ungkapan ini tentu untuk mengingatkan para naradidiknya agar kelak bukan sekedar mendapat pangkat dan jabatan saja, melainkan menjalankan fungsi dari jabatannya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.
Daniel adalah salah satu nabi yang diberikan karunia penglihatan tentang masa depan oleh Allah. Dalam salah satu penglihatannya, Daniel melihat rentetan peristiwa alih kepemimpinan dari zaman ke zaman. Memang ada saatnya orang-orang fasik memimpin, tetapi ada juga saatnya orang-orang benar akan memimpin. Sesuai iman kita, kini kita mengerti bahwa apa yang dilihat Daniel terkait dengan kepemimpinan Kristus. Sebagai umat yang dipimpin Kristus, kita menjadi bagian dari umat yang maha tinggi. Dengan karunia yang sudah diberikan, kita bukan saja berstatus sebagai yang terberkati, tetapi juga menjadi jalan berkat bagi sesama. Tidak sedikit kita jumpai orang yang memegang jabatan tetapi tidak menjalankan fungsi jabatannya. Perilaku mereka korup dan berdampak buruk pada komunitas di mana si pemangku jabatan berkarya. Sebagai umat Tuhan, kita harus terus belajar betapa pentingnya integritas dalam hidup beriman. Tidak akan ada perubahan dalam hidup jika cara kita memimpin hidup dan orang lain tidak dilakukan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bangun dari istirahat malam dengan kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Terima kasih untuk hari baru. Kiranya Tuhan memimpin langkah kami. Apa yang harus kami lakukan supaya dapat memuliakan-Mu. Bapa kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, baik di GKI Perumnas maupun Kota Bumi. Pergumulan karena kurang harmonisnya komunikasi antara suami dan istri, orang tua dan anak, ataupun pergumulan ekonomi, pendidikan putra-putrinya, dan aneka pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan. Kami juga menyerahkan segala cita-cita dan kerinduan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengabulkannya seturut dengan kehendak dan waktu-Mu saja. Kami juga berdoa buat saudara-saudara yang sakit, baik sakit menahun maupun ringan. Kiranya mereka tetap semangat dan terus berpengharapan hanya pada-Mu saja. Bagi yang dirawat di rumah sakit ataupun yang isoman, Tuhan memberkati obat-obat yang diminum maupun perawat dan dokter yang merawat, supaya mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi kesembuhan. Juga buat keluarga yang setia merawatnya, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat terus merawat dengan penuh cinta kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Perumnas dan Bakal Jemaat Kota Bumi. Pendeta Ambar, Penatua Irving, para majelis, para pengurus komisi, tim musik, tim multimedia, tim perawat gedung gereja, dan staf administrasi, tim keamanan. Sebagai pelayan, tolong kami ya Tuhan, karuniakan hikmat-Mu agar kami dapat melaksanakan tugas kami sebagaimana fungsinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati program kerja yang dalam pelaksanaan agar berdampak baik bagi perkembangan gereja, jemaat, dan lingkungan. Berkati pelaksanaan ibadah onsite dan online agar terlaksana dengan baik sebagai mana peraturan yang berlaku. Hadirat-Mu biarlah boleh kami rasakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk masa raya Natal 2021 atas acara yang sudah tersusun. Kiranya Tuhan berkati, biarlah menjadi peringatan kami betapa kelahiran Kristus memberi keselamatan dan pengampunan dosa.
Berkati PHBG yang terlibat dalam acara itu. Ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan kami yang hidup. Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa dalam doa pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk dapat tetap beraktivitas hari lepas hari. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Berkatilah bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Berikanlah pimpinan dan penyertaan-Mu untuk para pemimpin atau penguasa yang berkuasa saat ini, baik dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai ke presiden dan para pejabat, menteri maupun BUMN. Pimpin dan sertailah mereka semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka masing-masing, supaya mereka dapat melakukannya dengan sepenuh hati, jujur, serta penuh rasa tanggung jawab. Berikanlah hati yang benar, teguh untuk para penegak hukum, agar mereka juga dapat menjalankan dan menegakkan hukum dengan berpegang pada kebenaran dan keadilan. Berikan juga berkat kasih dan damai sejahtera-Mu untuk seluruh rakyat bangsa kami ini, dengan memberikan berkat-Mu yang merata sehingga tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan untuk bangsa kami tercinta di seluruh pelosok tanah air bumi kami tercinta ini. Tuhan, kami mohon juga pimpin dan sadarkanlah masyarakat bangsa kami yang masih belum mau menerima vaksinasi, supaya mereka mau segera tergerak hatinya untuk menunjang dan mendukung program dari pemerintah untuk mempercepat vaksinasi corona, supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Program vaksinasi massal ini boleh terlaksana dengan cepat, dan juga sadarkanlah oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan di celah pelaksanaan program vaksinasi massal ini, agar mereka boleh sadar dan tidak mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri, sehingga bumi kami cepat boleh kembali damai sejahtera Tuhan melingkupi, dan pandemi ini boleh cepat kembali berakhir. Kami bisa berkumpul dan bersama-sama beraktivitas di gereja seperti semula. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau mendengarkan doa dan permohonan kami ini. Jawablah ya Tuhan, dan berikan sesuai dengan kasih setia-Mu untuk umat-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.